angkat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pimpin kami dari mula sampai akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita masuk dalam icebreaker. Dan icebreaker kita pada hari ini yaitu teka siapakah anaknya. Nah, nanti kakak akan bagi nama orang tuanya, mungkin nama mamanya ataupun mungkin nama bapaknya. Jadi adik-adik di rumah harus teka siapakah nama anaknya. Nah, sudah sedia? Sudah siap? Oke, mari kita mulakan dengan nama yang pertama. Nah, namanya adalah Isai. Nah, cluenya di sini, anak ini yang akan menjadi raja orang Yahudi. Siapakah dia dalam kiraan 1 hingga 5? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Daud. Ada yang betul? Wow, hebat. Tepukan untuk Anda. Seterusnya, nama yang kedua yaitu Abraham. Oke adik-adik, Abraham ada anak, dan anak ini adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapakah dia? Dalam kiraan 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Ishak. Oke, kita langsung kepada soalan ataupun nama yang ketiga. Nah, Elizabeth. Nah, ini ibunya. Ibunya nama Elizabeth dan anaknya namanya siapa? Dalam kiraan 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Yohanes. Wow, sampai saat ini siapa yang betul semua? Wow, hebat. Kita teruskan lagi. Soalan ataupun nama yang ke-4. Yes, 4. Oke, Adam. Nah, Adam adalah orang yang pertama kan? Jadi dia ada anak, ada 2 anaknya. Siapakah itu? Mari kita kira 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Kain dan Habel. Ada yang betul? Wow, hebat. Yang terakhir, jeng jeng jeng. Nah, yang ini pun nama ibunya. Ibu ini dimana ini cluenya ya, dimana dia berdoa sangat-sangat untuk meminta anak. Selama sudah dia belum ada anak, jadi dia berdoa supaya dia meminta supaya dia dapat anak. Siapakah nama anaknya? Dalam kiraan 1 hingga 5, mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Samuel. Nah, jadi adik-adik, siapa yang menang? Siapa yang betul 5 soalan? Wow, hebat. Jadi adik-adik, sampai sini saja kita punya icebreaker. Kita akan terus untuk memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, saatnya untuk memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Oh lama, macam belum semangat nih. Satu kali lagi, masanya untuk memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Yesus, haleluya. Mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan bahwa kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise.
my heart sings. For you I love, love, you're good to me. For you I love, 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 you're good to me. And you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me. And I will sing your praise eternally. For you I love, 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 you're good to me. And you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me. And I will sing your praise eternally. For you I love, love, you're good to me. For you I love, love, you're good to me. For you I love, love, you're good to me. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk terus menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan kita terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik sama-sama sekali lagi kita menyanyikan bahwa terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih
Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk segala-galanya yang telah Kau perbuat dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita dan kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini untuk mengikuti sel kanak-kanak di atas talian. Sebentar lagi Tuhan kami mau belajar cerita tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang dapat memberikan pengertian kepada kami tentang firman-Mu yang akan kami pelajari sebentar nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar satu tajuk baru, yaitu Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, firman Tuhan pagi ini diambil daripada kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 hingga ayat 19. Sebelum kita meneruskan cerita ini, mari kita menonton video ini dulu. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus
Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, adik-adik, sebentar tadi kita sudah menonton video dan melihat cerita tentang salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Nah, apa yang terjadi kepada Simon Petrus di dalam cerita tadi? Simon Petrus ditangkap dan dipenjara. Kenapa dia ditangkap dan dipenjara? Tidak lain tidak bukan adalah karena Simon Petrus melayani Tuhan. Simon Petrus memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, dan melalui pelayanan Simon Petrus banyak orang mengikut Yesus. Nah, sehinggalah suatu hari Raja Herodes naik angin dan menyuruh orang menangkap Simon Petrus dan memenjarakan dia. Apa yang terjadi selepas itu? Ketika Simon Petrus di dalam penjara, dia dijaga oleh 4 orang prajurit dan tangannya dibelenggu oleh rantai ataupun diikat oleh rantai sehingga susah untuk dia mau melepaskan diri. Nah, pada waktu Simon Petrus berada di dalam penjara, jemaat Tuhan dengan tekun mendoakan dia kepada Allah. Dan akhirnya pada suatu malam, malaikat Tuhan datang kepada Simon Petrus di dalam penjara. Pada waktu malaikat Tuhan datang di hadapan Petrus dalam penjara, cahaya meliputi penjara itu. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Simon Petrus, "Bangunlah." Seketika itu juga rantai yang terikat di tangannya terputus dan akhirnya Simon Petrus bangun. Dan malaikat Tuhan berkata lagi, "Pakailah ikat pinggangmu, kenakanlah kasutmu dan kenakanlah jubahmu." Simon Petrus mendengar apa kata malaikat. Dan akhirnya malaikat Tuhan membawa Simon Petrus keluar daripada penjara itu. Mereka dapat melewati kawal pertama dan kawal kedua sehinggalah sampai ke pintu gerbang besi. Nah, ketika mereka sampai di pintu besi, dengan sendirinya pintu itu terbuka dan akhirnya mereka dapat meloloskan diri sehinggalah sampai ke penghujung jalan. Dan ketika mereka sampai di ujung jalan, malaikat Tuhan menghilangkan diri. Dan seketika itu juga Simon Petrus sempat berpikir bahwa apakah betul yang terjadi di depan matanya sekarang ini, yaitu apakah benar dia sudah lolos dari penjara. Dan akhirnya Simon Petrus yakin bahwa dia betul-betul apa yang terjadi itu adalah betul-betul. Dan Simon Petrus percaya bahwa yang menolong dia keluar daripada penjara itu adalah Tuhan sendiri. Nah, seterusnya Simon Petrus berjalan dan pergi ke rumah
Maria ibu Yohanes yang disebut Yakobus. Dan ketika dia sampai di sana, dia mengetuk pintu dan orang membuka pintu dan seisi rumah itu tercengang. Nah, tercengang ataupun heran melihat Simon Petrus yang berada di depan pintu, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa yang berdiri di depan pintu itu adalah Simon Petrus. Tapi akhirnya lama-lama mereka percaya. Nah, mereka membuka pintu dan Simon Petrus masuk ke dalam rumah dan menceritakan apa yang terjadi di dalam penjara. Dan Simon Petrus memberitahu orang di dalam seisi rumah itu bahwa yang menolong dia keluar daripada penjara adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui pelajaran ini kita dapat belajar bahwa di dalam kehidupan kita banyak masalah yang membelenggu kita. Nah, masalah yang dihadapi sekarang ini adalah contohnya masalah persekolahan. Nah, masalah yang dihadapi adik-adik sekarang ini adalah masalah persekolahan. Nah, kalau dulu sebelum pandemi berlaku, adik-adik dapat pergi ke sekolah, adik-adik dapat belajar bersama dengan kawan-kawan, berjumpa dengan kawan-kawan di sekolah, dan belajar bersemuka dengan guru. Tapi sekarang lain sudah yang berlaku. Nah, kalau sekarang adik-adik terpaksa belajar dari rumah melalui atas talian ataupun online. Nah, saya rasa adik-adik pun tidak merasa selesai karena adik-adik mesti belajar dari rumah. Tidak best lah kan? Nah, masalah kedua adalah masalah sekanak-kanak. Nah, kalau dulu sebelum pandemi berlaku, adik-adik dapat ataupun kita semua dapat pergi ke gereja. Adik-adik boleh berjumpa pemimpin sel kanak-kanak, boleh berjumpa dengan pastor, dan juga boleh berjumpa dengan kawan-kawan, boleh bermain icebreaker dan sebagainya di gereja. Tapi sekarang ini kita hanya mengikuti ibadah sel kanak-kanak di atas talian. Nah, dan masalah yang seterusnya adalah kita tidak boleh keluar jalan-jalan ataupun kita tidak boleh pergi ke pantai. Kalau dulu boleh, tapi sekarang tidak boleh. Itu adalah masalah yang berlaku yang kita hadapi kan, yang adik-adik hadapi sekarang ini. Macam tidak best lah kan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap tekun dan berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Nah, adik-adik, di dalam kita menghadapi berbagai macam masalah, kita harus tetap tekun berdoa, kita harus tetap kuat supaya masalah itu dapat kita atasi. Dan yang paling penting adalah kita tetap berseru, kita tetap berdoa kepada Tuhan, sama seperti para jemaat Tuhan yang mendoakan Simon Petrus ketika dia di dalam penjara. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan walaupun masalah membelenggu hidup kita, sama seperti Simon Petrus. Nah, sampai sini sejak firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu kami dapat belajar tentang bagaimana kami berhadapan dengan masalah yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk berhadapan dengan situasi yang berlaku sekarang ini di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Nah,
minggu ini ayat hafalan kita diambil di dalam Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah, ayat ini adik-adik mengajar kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita di setiap waktu. Nah, Tuhan juga akan melindungi semua orang yang berharap kepadanya, dan juga Tuhan akan senantiasa memimpin setiap kehidupan kita apabila kita tetap percaya dan berseru kepada Tuhan. Nah, apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita, kita harus mohon kepada Tuhan, yaitu mohon perlindungan. Nah, saat ini kita lihat adik-adik di mana penyakit COVID semakin hari semakin meningkat. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu berdoa, yaitu mohon perlindungan. Nah, di saat juga kita teraniaya, Tuhan juga pasti akan menolong kita. Oke adik-adik, nah sampai sini ayat hafalan kita, dan jangan lupa hafal ya. Oke, bye. Hai adik-adik, masanya untuk pengumuman. Mari kita sama-sama dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti biasa, sel kanak-kanak atas talian kita akan dijalankan setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Adik-adik semua boleh mengikutinya di Facebook ataupun YouTube All Saints Cathedral. Pengumuman yang kedua, adik-adik semua boleh merekam ayat hafalan adik-adik dan hantar kepada kakak Elsha melalui nomor telepon yang tertera di skrin kamu. Dan jangan lupa rakam secara arah melintang. Pengumuman yang ketiga, kakak terus mendorong adik-adik semua di rumah untuk terus membaca Alkitab dan berdoa supaya kita semua semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita akhiri sel kanak-kanak kita hari ini dengan doa Tuhan sama-sama. Mari semua kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya mendapat pengampunan dosa oleh kerana namanya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi. Bye. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi beraksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh kerana namanya. Terima kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh kerana namanya. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah
semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi beraksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Hai, Shalom. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 13. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin.